Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil kita juga perlu merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita.
Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sorak-sorai buat Tuhan, serukan haleluya. Haleluya. Sambil saya undang kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus
datang kembali. Yesus dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Biar kita pagi hari ini mau senangkan hati Tuhan lewat pujian kita. Amin. Mari dulu tos kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Sudah semuanya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Biar Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan kita. Dan ada dupa yang harum yang kita persembahkan kepadanya pagi hari ini. Oralaba yaralaba yaraba, mulai angkat suaramu. Sembah Tuhan. Oh Rabaya Shanda. Yaralaba dalamo. Engkau baik Tuhan. Yarabaya raba raba dalamo. Kami tinggi-tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Tuhan yang menjadi kebanggaan kami. Tidak ada yang sepertimu segarkan jiwa kami. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga. Biar malaikat pun naik turun di tempat ini Terima kasih, terima kasih. Apapun masalah kami, kamu tanggalkan. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, yes Lord, sukacitamu melimpah. Oh, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit hari ini Tuhan, ada kesembuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ya raba baba baba ya raba. Ya sanda. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa.
Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mata ku tak melihat,
Mari sembah Dia, berserulah pada Dia. Yang mengalami kekhawatiran, kebimbangan, keraguan, keputusasaan, kecemasan, Tuhan. Dan kami berseru kepada-Mu, Tuhan. Yes, walaupun gunung itu tak berpindah, biar saudara saja. Mungkin usahamu yang sedang down, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang pada walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu Tuhan, takkan pernah berubah. Yes.
dahsyat. Sebelum kita pujian, mari tos katakan kan minimal 5 orang, katakan seperti ini. Jangan lupa bersuka cita. Biar hati kita penuh nyanyian, amin. Amin. Hati kita penuh nyanyian, amin. Amin. Sekali lagi sorakan yuk, haleluya. 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 Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala rasa. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Siapa? Raja segala rasa. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, Hatiku bernyanyi untuk Raja segala sembah-sembah. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala, katakan Dialah Raja. Dialah Tuhan, Tuhan namanya Yesus. Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja, katakan aku anak Raja. Haleluya. Aku anak Raja, katakan. Kau anak raja. Ya, kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. 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 Ada berapa banyak kita anak raja di sini? Semua anak raja angkat tangannya. Yes. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Hey, kita semua anak raja. Amin. Aku tunjuk kanan kirinya. Kau anak raja. Yes. Kau semua anak raja. Haleluya. 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 Lebih semangat lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Lebih lagi. Yes. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita semua anak raja. Ada di sini yang nggak anak raja? Saya percaya kita semua anak raja. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita mau sembah Dia dan bagi Dia. Syukur pujian. Boleh angkat tepuk tangan di atas kepala. Oh, dahsyat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Hey.
kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memberita, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sorakan haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Sama-sama katakan, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Amin. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, oh besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Yang bisa lompat-lompat sama-sama. Bagi Dia yang berberita, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, amin, yang layak terima segala. Bagi Dia yang berkata surga bumi sujud menyembah di bagi Dia. Bagi Dia menang yang memerintah, yes, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia, yes, yang berkata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Surga terbuka di tempat ini. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sungguh Tuhan, Kau Allah kami yang ajaib. Bahkan banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan sedang kerjakan di tahun ini buat kami. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, yes, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi
bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ajaib Kau Yesus, oh ajaib kasih ya Tuhan. Kau nyatakan Di sepanjang hidupku, oh dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah, oh banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari bangkit berdiri sama-sama. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Sembah Kau Yesus, selalu sembah Kau Yesus. Sembah Kau Yesus selamanya. Sembah Kau Yesus selamanya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang memanggil kami Tuhan. Dan Engkau yang memampukan kami untuk setia beribadah di tempat ini, melayani Engkau, bersekutu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami berada di bait-Mu, kami berada di rumah-Mu Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga pulang dari tempat ini kami tidak sama seperti waktu kami datang. Kami juga berdoa biar kami boleh sedikit lagi lebih serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, dengarlah doa dan permohonan kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Damai sejahtera Tuhan untuk kita semua. Amin. Senang sekali saya bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara tempat ini. Terima kasih untuk Pak Sulis, untuk Ibu Gembala, Ibu Yemima yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani pemberitaan firman Tuhan di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muda Yonatan Winardi. Saya bekerja sebagai dosen Kristen, mengajar bahasa Inggris dan juga mata kuliah pendidikan di UPH, juga untuk Alumni Relations dan Pusat Karir Center. Saya sudah menikah, dulu saya kira menikah tuh enak. Nggak taunya sangat enak menikah itu. 2009 kami menikah, diberkati oleh gembala sidang kita, gembala rayon kita, Pak Peter. Dan Tuhan memberi kami sepasang putra putri. Kalau yang lupa, suami itu artinya apa? Suami? Ya, tuh Pak, denger tuh Pak, bener nih pendeta nih. Bu Yemima tolong diundang lagi pendeta seperti ini.
Tuhan memberi kami sepasang putra-putri. Jason sudah kelas 10, dia tinggal di asrama, ada satu sekolah Kristen asrama di Sentul. Dan Samantha kelas 7, kami sekeluarga melayani di GBI House of Grace di Gading Serpong. Setelah dulu saya lama melayani di GBI Kutabumi di Sub 3C, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, suatu kali di ibadah wanita ya, bulan Februari ada hari kasih sayang di situ. Satu kali di ibadah wanita, pendetanya khotbah, pendetanya mengajak ibu-ibu yang hadir untuk rekonsiliasi nih dengan suami mereka. Pendetanya bilang, ayo HP-nya diangkat, HP-nya ibu-ibu. Ayo ketik yang sudah menikah, ibu-ibu ketik SMS ya. Ketik WA ke suami bilang I love you. Begitu. Ibu-ibunya sungkan sih ya, tapi karena pendetanya yang nyuruh jadinya oke lah gitu. Apa sih susahnya cuma begini doang. Kemudian disurvei 3 jawaban terbanyak. Jadi waktu itu sekitar 200 ibu-ibu ya. Lalu disurvei suami yang menerima SMS I love you dari istri mereka. Itu apa responnya? Suami-suami itu bilang apa gitu. Ada 3 jawaban yang terbanyak. Nomor 3 terbanyak, suami-suaminya itu membalas seperti ini. Are you okay, Ma? Mama baik-baik saja? Tumben. Jawaban yang tertinggi kedua itu suami-suami membalasnya, sudah langsung saja mah uang belanja kurang berapa bulan ini. Gak usah pakai I love you segala gitu kan. Udah lama menikah, uang belanja kurang berapa. Nah yang pertama, jawaban tertinggi dari suami-suami yang menerima SMS seperti itu dari istri mereka, yang paling banyak suami-suami itu menjawab, maaf ini nomor siapa? Oh haleluya. Dari cerita ini Bapak Ibu Saudara, jangan menunggu hari kasih sayang ataupun Natal ataupun ibadah wanita untuk bilang I love you ke suami-suaminya. Sebaliknya juga suami-suami kepada istrinya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberi satu tema bagi kita untuk kita renungkan bersama, yaitu hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Purpose driven life. Saya belum pernah berkhotbah ini, pasti Tuhan punya rencana mengapa Tuhan ingin jemaat di Tiga Raksa mengetahui dan memahami firman Tuhan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita hidup sehari demi sehari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, itu kita pengkhotbah bilang kita hidup di bawah matahari. Bahasa Inggrisnya under the sun, di bawah matahari. Dan ketika kita hidup di bawah matahari, Alkitab bilang yang dulu sudah ada, sekarang akan ada lagi. Gitu. Yang kita pikir, wah ini baru nih sekarang nih 2026. Enggak juga, sebenarnya dulu sudah ada. Hidup di bawah matahari itu bisa menjemukan, membosankan. 4L, lu lagi gitu ya. Aduh membosankan. Bekerja di pabrik seperti ini, di rumah tangga seperti ini, di kampus seperti ini. Sangat membosankan saudara. Itulah sebabnya banyak jemaat Tuhan, banyak orang-orang bergumul dengan 3 pertanyaan dasar di dalam hidup ini. Yang pertama adalah mengapa aku hidup? Pak Pendeta, saya udah pensiun di rumah begini-begini aja, istri saya begini. Aduh udah dah saya pulang aja lah ke rumah Bapak. Mengapa aku hidup? Apakah hidupku berarti? Saya udah bekerja lama di perusahaan ini sudah 20 tahun. Ini sebenarnya perusahaan melihat gak sih kinerja saya? Ini sebenarnya gereja melihat gak sih pelayanan saya?
Ini sebenarnya anak-anak ngerti gak sih apa yang kita sebagai orang tua sudah korbankan, sudah berikan bagi mereka? Apakah hidupku berarti? Yang ketiga, apa tujuan hidupku ya? Sebenarnya tujuan hidupku nih apa ya? Gitu. Apa hanya membesarkan anak? Apa hanya berinvestasi? Apa hanya begini-begini saja? Sebenarnya tujuan hidupku tuh apa? Jadi mengenai panggilan, mengenai calling, kita itu akan terus bergumul saudara. Karena hari lepas hari kita terus diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya bagi kita orang percaya, hidup itu tidak hanya di bawah matahari, under the sun, tetapi juga under the sun, S-O-N, the sun, di bawah anak, A-nya huruf besar. Artinya di bawah Kristus. Kalau keseharian kita di bawah Kristus, maka keseharian kita itu akan bermakna, keseharian kita itu akan produktif, keseharian kita itu ada sukacita, ada ucapan syukur karena kita tahu Kristus telah mati bagi kita, Dia bangkit, Dia ada di sorga menyiapkan rumah bagi kita dan Dia akan datang kembali menjemput kita. Amin. Jadi sukacita. Karena Kristus bisa datang kapan saja. Memang target penyelesaian amanat agung 2033. Tetapi Yesus bisa datang sebelum 2033, pada 2033 dan setelah 2033. Itu kehendak Bapa. Tapi dengan satu keyakinan itu bahwa hidup kita tidak hanya di bumi ini hanya sementara, kita hari lepas hari itu bisa mengucap syukur. Bisa bersukacita karena nama kita tertulis di kitab kehidupan. Amin. Itulah sebabnya hidup yang dikendalikan oleh tujuan itu ada 5, saudara. Ada 5 ya. Yang pertama adalah worship. Katakan worship. Worship itu artinya penyembahan. To center my life around God. Menaruh hidup saya di tangan Tuhan. Di kebersamaan dengan Tuhan. Di sekitar Tuhan. Kita taruh pekerjaan kita taruh rumah tangga kita taruh studi kita, skripsi kita taruh penjualan kita, sales kita, investasi kita di dalam tangan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Saudara. Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan bahwa saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Jadi penyembahan dalam arti luas itu adalah tubuh kita, segenap keberadaan kita persembahkan bagi Tuhan. Amin. Saya bekerja sebagai dosen Kristen, saudara. Artinya pengajaran saya, buku saya, penelitian saya, pengabdian kepada masyarakat saya, itu semua saya berikan kepada Tuhan. 2018 Tuhan memberikan satu tema penelitian, peranan Roh Kudus di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bayangkan saudara. Apa hubungan Roh Kudus dengan pembelajaran bahasa Inggris, saudara? Tapi kalau kita melihat di Alkitab begitu nyata. Adam dan Hawa bisa bercakap-cakap. Adam dan Hawa PAUD di mana? Di Rangkas Bitung, di Moreland, PAUD
Adam dan Hawa? Tidak. Adam dan Hawa bisa bercakap-cakap, bahkan Adam memberi nama bagi hewan-hewan, saudara. Di Menara Babel kita melihat bagaimana Allah menyerahkan, mengacau balaukan bahasa mereka sehingga orang-orang itu terserak ke seluruh muka bumi, saudara. Bicara soal bahasa. Matius 28, kita ingin pergi menjadikan semua bangsa murid. Sampai hari ini, Februari 2026, bangsa-bangsa itu pakai bahasa apa, saudara? Bahasa internasional itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Kalau bahasa Mandarin sulit, nadanya ada 4, karakternya beda. Sulit, saudara. Masih bahasa Inggris, saudara. Kisah Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus dicurahkan, saudara, murid-murid itu 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Orang-orang yang mendengarnya, loh kok ini kan orang-orang Galilea, kok mereka bisa sih pakai bahasa ini kok bisa? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Kami meneliti, kami kirim ke Universitas Negeri Malang, saudara. Kampus negeri, akreditasi A. Ada beberapa profesor bahasa Inggris di situ, saudara. Prof. Utami, Prof. Bambang, saudara. Ahli-ahli pendidikan bahasa Inggris. Tapi judul seperti ini diterima, saya diundang ke Malang 2018 Oktober. Saya presentasi di konferensi internasional, lebih dari 200 orang yang hadir, saudara. Mereka mendengar bahwa Allahnya orang Kristen hadir di dalam ruang-ruang kelas, di dalam pembelajaran bahasa Inggris, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Tetapi worship di dalam arti sempit itu seringkali orang mengaitkannya dengan doa, apalagi? Kemudian penyembahan. Dan setiap ekspresinya. Kalau doa mungkin ada yang tutup mata, lipat tangan. Kalau penyembahan mungkin ada yang angkat 2 tangan, begitu saudara ya. Ini adalah worship di dalam arti yang sempit. Saya undang pemain keyboard untuk maju ya saudara. Kita mau nyanyi satu pujian saudara. Bahwa hidup kita ini adalah penyembahan saudara. Ada lagu yang bagus banget saudara. Ku tahu hidupku adalah penyembahan saudara. Apakah Bapak Ibu sudah tahu bahwa hidup kita adalah penyembahan? Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidup kita itu seperti apa, saudara? Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bagus banget lagu ini. Hidup kita adalah penyembahan, kita berharga. Oma, opa, opung yang sudah usia emas. Hidup Bapak Ibu berharga. Yang masih muda apalagi, waduh berharga di mata Tuhan saudara. Hidup kita, keluarga kita. Dan tadi di bait itu, di liriknya terakhir bilang, segenap hidupku persembahkan. Ya itu tadi, penyembahan dalam arti luas saudara. Apapun yang kita kerjakan, itu kita persembahkan bagi Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan, hal yang paling ingin saya kembangkan itu adalah doa, saudara. Saya dari SMA kelas 12, SMA kelas 3 maksud saya, itu sudah mau jadi hamba Tuhan, saudara.
Sudah siap masuk sekolah teologi, sudah beli formulir, sudah bikin esainya, sudah tanya sana sini, papa mama sudah setuju. Saya ini mau sekolah teologi, saudara. Dan sampai detik ini sebagai hamba Tuhan yang paling ingin saya kembangkan adalah doa, saudara. Cindy Jacobs, seorang pendoa syafaat internasional yang dipakai Tuhan ke bangsa-bangsa, bahkan dipakai Tuhan untuk mengurapi gembala pembina kita. Dia itu sejak muda, dia itu kalau pulang sekolah, masuk ke kamarnya, kunci pintu kamar, dia punya karpet merah, dia berlutut di hadapan Tuhan, ada peta bangsa-bangsa, dia bersyafaat, dia berdoa buat bangsa-bangsa sejak muda. Air mata dia untuk kebangunan rohani di bangsa-bangsa sejak muda. Gak heran kalau di masa tuanya, di masa lanjutnya Tuhan memakai dia ke bangsa-bangsa. Negara mana yang belum pernah dia kunjungi? Negara mana yang belum Tuhan bukakan pintunya untuk dia masuki dan bersyafaat, saudara? Banyak sekali. Suzette Hetting, saudara, pendoa syafaat internasional dulu bersama dengan Reinhard Bonnke, penginjil di Afrika, di Nigeria, di Uganda. Suzette Hetting, pendoa syafaatnya itu berdoa di bawah mimbar Reinhard Bonnke, saudara. Kalau di Uganda lagi KKR itu mimbarnya tinggi banget bisa 2 meter. Karena ini yang datang jutaan, saudara. Jadi Reinhard Bonnke-nya tuh mesti agak tinggi biar kelihatan sama semua yang hadir. Di bawah mimbar Reinhard Bonnke, gelap, panas, sumpek, berdebu, saudara. Disitulah pendoa syafaatnya kumpul dan berdoa untuk KKR itu, saudara. Suzette Hetting bersaksi, saya bertanya sendiri saudara, tahun 2012 saya bertanya sendiri ke Ibu Suzette Hetting. Bagaimana rasanya menjadi pendoa syafaat di bawah mimbar Reinhard Bonnke. Dia bilang, kami tutup mata, gelap. Tapi Tuhan membuka mata rohani kami. Tuhan kasih lihat ini yang dukun-dukun di sebelah mana berdirinya. Ini orang-orang jahat yang mau nyantet, yang bawa senjata itu ada di sebelah mana. Kami beritahu kepada Asher, Asher pergi ke orang itu. Dan benar persis seperti lokasi dan ciri-ciri orang itu. Yang Roh Kudus sampaikan buat para pendoa itu, saudara. Satu kali di ibadah dewasa muda HOG kami mengundang seorang ibu, seorang pendoa syafaat senior dari Bandung, dari Proskuneo, sekolah doa pujian penyembahan di Bandung. Lalu saya sebagai ketua dewasa muda saya memberi tema. Ibu, nanti temanya ibadah dewasa mudanya adalah berdoa di masa-masa yang sukar. Waktu itu masih COVID, masih pakai Zoom begitu saudara. Prayer in difficult times. Waduh bagus banget nih bahasa Inggrisnya gitu ya. Lalu oke, flyernya sudah disiapkan, ibu itu hadir. Pas dia mulai mau khotbah, dia bilang seperti ini. Pak Yonatan, berdoa di masa-masa yang sukar memangnya ada. Waduh. Itu kayak petir menyambar saya. Iya juga ya, benar juga ya. Emangnya ada ya berdoa di masa-masa yang sukar ya. Kalau ada berarti ini saya udah membeda-bedakan. Ya kan? Membeda-bedakan. Saya jadi ingat dulu waktu saya sekolah. Kalau lagi mau ujian, saya saat teduhnya lebih pagi saudara. Gitarnya udah saya siapin, air minum, tisu, kemudian buku, kunci-kunci gitar saudara. Lagu-lagunya udah saya pilih semua yang ada urapan saudara lagu-lagunya. Cari lagu-lagu lama Tuhan. Urapi aku untuk ujian Tuhan. Semua soal-soal matematika yang tidak aku pelajari tadi malam. Aku usir keluar dari kembar itu. Tapi kalau udah gak ujian, udah gak minggu ujian, saat teduhnya biasa lagi. Biasa lagi gitu. Jadi saya tuh membeda-bedakan saudara ya kan. Saya juga kadang-kadang suka nebeng pulang dosen lain yang rumahnya di BSD, saya tinggal di Gading Serpong, saya nebeng gitu. Bisa saya ikut pulang? Oh ya Pak boleh gitu. Saya masuk ke mobilnya gitu, lalu dia pasang seat belt,
Pak kita berdoa dulu ya. Gitu. Ke BSD aja pakai doa dulu gitu kan. Hebat juga nih gitu kan ya. Terus satu kali saya nebeng dosen yang lain saudara. Rumahnya di Bekasi tapi tetap lewat tol belakang BSD. Saya masuk ke mobil dia duduk di belakang, ada juga dosen-dosen lain. Bapak-bapak sebelum kita pulang kita doa dulu ya. Oh ternyata nggak cuma yang tinggal di BSD tapi yang tinggal di Bekasi juga doa dulu saudara. Siapa di sini yang kalau mau bepergian doa dulu? Pak Yonatan, saya kalau ke Purwokerto baru saya doa. Kalau cuma ke Citra Raya mah nggak usah pakai doa. Seatbelt juga saya kadang-kadang nggak pakai, kagak ada polisi. Ini hari Sabat polisi libur. Kadang-kadang kita membeda-bedakan. Kalau ke Bandung, ke Garut jauh, yuk doa dulu yuk, doa dulu yuk, doa dulu yuk. Tapi kalau ke Moreland, kalau ke Balaraja Timur, doa dulu. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh ibu itu. Pak Yonatan, berdoa di masa-masa yang sukar memangnya ada. Oh iya benar juga. Berarti ini saya membeda-bedakan. Kalau lagi sukar 30 menit. Kalau lagi semua baik-baik saja 5 menit. Aduh, ya. Saya salah nih. Itulah sebabnya Roma pasal 8 ayat 26. Mari kita baca yang keras bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 26. 2, 3. Demikian juga sebab tetapi katakan amin. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma. Kitab Roma tuh kitab yang muatan teologinya begitu kental, begitu banyak gitu ya, begitu berat gitu saudara. Tapi bahkan untuk jemaat di Roma, Rasul Paulus menulis bahwa, tahu nggak? Kita ini sebenarnya nggak tahu bagaimana harus berdoa. Ini Roh Kudus menolong kita, saudara. Amin. Saya sudah lama khotbah di Rayon 3, saudara, di cabang ranting. Ada satu ranting yang setiap kali saya khotbah di sana, pasti pas pulang setelah menyalami jemaat, pasti ada yang, Pak ini tolong ada jemaat yang mau didoakan. Oh ya gitu. Satu kali selesai menyalami jemaat, saya kembali ke depan, Pak ini ada satu jemaat sama anaknya mau didoakan. Oh iya, shalom Bu, shalom Pak, mau didoakan apa? Ini Pak anak saya, tadi sementara Bapak khotbah, anak saya main koin 1000, terus ketelan Pak. Tolong doakan Pak. Oh haleluya, saya cari dulu ayatnya, di mana ayatnya mendoakan koin 1000 itu gimana caranya ya? Oh Tuhan tolong saya Tuhan. Saya juga gak tahu bagaimana saudara. Ada lagi bulan-bulan berikutnya sudah selesai. Shalom, shalom Pak ini ada jemaat sama pengerja nih Pak. Ini mau didoakan. Oh iya shalom. Gimana mau didoakan apa? Ini Pak lutut saya osteoporosis Pak gitu. Oh iya ibu umur berapa? Saya udah umur 82. Oh iya puji Tuhan. Bagaimana ini mendoakannya? Tetap harus didoakan ya kan ya. Supaya tidak bertambah buruk misalnya. Roh Kudus itu menolong kita Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa. Apa itu berdoa? Yang pertama berdoa adalah berbicara kepada dan dengan Tuhan Saudara. Sambil masak bisa nggak berbicara kepada Tuhan? Sambil nunggu Grab, nunggu angkot, masih bisa berbicara kepada Tuhan? Bisa, saudara. Pas jam makan siang, jam istirahat, bisa berbicara dengan Tuhan? Bisa, saudara. Dan tidak hanya berbicara, tetapi mendengarkan Tuhan. Gitu ya. Aduh Tuhan, gimana anak saya nomor 2 Tuhan?
Tolong dia Tuhan, dia beda banget sama anak nomor 1, sama anak nomor 3. Gimana ya Tuhan cucu saya nih, cucu saya udah semakin besar, nanti mau sekolah. Kalau bisa di sekolah Kristen, Tuhan di mana ya Tuhan ya? Mendengarkan Tuhan saudara. Dan berdoa itu adalah kebersamaan dengan Tuhan saudara. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita bersama dengan Tuhan. Satu kali Ibu Teresa yang melayani di India, Ibu Teresa, Mother Teresa, itu diwawancara saudara. Sebenarnya tidak mudah mewawancara Ibu Teresa yang banyak melayani orang-orang miskin, orang-orang sakit yang terlantar saudara. Tapi reporter ini berhasil mewawancarai Ibu Teresa. Lalu reporter ini bertanya tentang doa. Ketika ibu berdoa, apa yang ibu katakan kepada Tuhan? Ibu Teresa menjawab, saya tidak berkata apa-apa. Saya mendengarkan. Mungkin reporter ini seperti saya kali ya, kayak gak puas gitu. Masa seorang sehebat Ibu Teresa kalau berdoa itu masa gak berkata apa-apa? Kayaknya gak mungkin deh. Gak percaya dia gitu saudara. Lalu dia bertanya sekali lagi. Oke, tadi katanya ibu gak berkata apa-apa ya, ibu mendengarkan ya. Oke, jadi ketika ibu berdoa, apa yang Tuhan katakan kepada ibu? Ayo saya mau tahu nih, apa jadinya yang Tuhan katakan kepada ibu? Ibu Teresa kemudian menjawab, dia tidak berbicara apapun kepada saya. Dia mendengarkan saya. Wow. Apa nih artinya nih Ibu Teresa sama Tuhan diem-dieman nih ya? Saya yakin bukan seperti itu saudara. Kalau Bapak Ibu sudah lama ikut Tuhan, sudah lama saat teduh, sudah lama di menara doa, di doa keliling, di doa pagi Sabtu jam 5 di tempat ini, pasti Bapak Ibu bisa menyelami apa yang Ibu Teresa sedang coba sampaikan. Kita tuh kalau udah deket sama Tuhan saudara ya, kita nggak usah ngomong panjang lebar saudara ya. Kita kalau udah ada di hadirat Tuhan, kalau kita sudah menyembah Tuhan saudara. Tuhan tuh deket banget sama kita. Sama seperti suami istri saudara. Yang tidak perlu diucapkan tapi kita tahu nih suami kita maunya ini. Suami kita nih abis ini begini nih. Istri kita nih sebenarnya lagi begini nih. Dia abis ini butuh ini. Kita udah tahu, nggak usah disuruh saudara. Kita udah siapin, kita udah fasilitasi, kita udah deketin dan sebagainya. Saudara. Itu adalah doa. Amin. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu berdoa, sesuai dengan gaya Ibu, gaya Bapak Ibu saja. Pak, kalau saya berdoanya pengen seperti pendoa syafaat itu Pak. Itu ngeroh Pak itu, waduh itu malaikat juga kadang-kadang sering kesapu Pak gitu saking kerasnya gitu. Enggak cuma iblis Pak ini teritorial Pak, itu kadang-kadang malaikat juga sampai kesapu Pak. Saya pengen seperti itu gayanya Pak, gayanya itu Pak, gak usah. Bapak Ibu berdoa sesuai dengan gaya Bapak Ibu Saudara sendiri saja. Amin. Sesuai dengan hati Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita berdoa, kita juga berdoa di rumah tangga, Saudara. Di rumah tangga kita ada mesbah keluarga. Suami istri juga bersama anak-anak kita berdoa malam. Ya. Ini contoh saudara, kita mesbah keluarga. Sekarang anak-anak udah gede, gak mau difoto saudara. Kalau udah remaja gak mau difoto. Masih kecil masih mau difoto saudara ya. Kita doa, ngobrol, sharing. Pak Pendeta, kalau saya menungguin suami saya aja. Suami saya kan nabi, imam, dan raja. Misalnya dia bilang, Mah
Malam ini jam 8.15 kita mesbah keluarga. Siap? Tapi ada sebaliknya suami-suami, Pak. Kalau saya mah nungguin istri saya kan tiang doa. Istri saya nih memang juga lebih jago berdoanya dari saya. Kalau saya mah nunggu dia aja. Kalau dia bilang, "Pah, malam ini ya doa 8.30. Siap Bu Bos." Ya saling tunggu-tungguan. Jangan Bapak Ibu Saudara ya. Ditetapkan saja. Mulai sejak mendengar khotbah ini, mari di keluarga Senin, Rabu, Jumat malam kita berdoa, ada mesbah Saudara. Sebentar saja mesbah keluarga, jangan seperti ibadah. Lagu berapa, pujian berapa, yang doa siapa? Kantong kolektor udah ada belum nih kantong kolektor? Tetap kita mesti ngasih, ini kan mesbah. Jangan, nggak usah Saudara, nggak usah. Sebentar saja. Kita bersama-sama sharing, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Kalau ada firman Tuhan yang mau dibacakan bersama Saudara ya. Kalau kita ada di mesbah keluarga Saudara, Tuhan tuh akan banyak ngomong ke kita. Ini loh anak kamu kayak gini loh. Anak kita cerita, kalau malam tuh cerita, kalau udah mau tidur tuh justru jendela hatinya tuh lagi terbuka, cerita begini Saudara. Oh iya. Kita kalau salah mendisiplin juga kita say sorry. Aduh tadi pagi mama emosi ya. Papa emosi tadi pagi, sorry ya. Dulu kita diajarin kasih dan disiplin tuh harus seimbang. Kasih jangan terlalu banyak, nanti manja. Disiplin juga jangan terlalu keras. Nanti anak-anak kabur dari rumah ya, anak-anak nggak senang gitu, kepahitan. Saya dulu juga pernah kabur dari rumah pas SMP kelas 2 Saudara. Jam 10 malam kabur dari rumah. Tapi kurang profesional, jam 1 pagi udah balik Saudara. Cuma 3 jam kaburnya. Jangan terlalu disiplin, nanti anak-anak nggak tahan, kabur gitu. Anak-anak tertekan gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, ini tuh salah Saudara. Karena kalau kasih di sebelah kiri, disiplin di sebelah kanan, ini berarti kasih dan disiplin adalah dua hal yang berbeda. Wah, kalau mama mah baik orangnya, kalau papa mah disiplin. Papa Abri waktu itu, Pak Pendeta, papa saya itu dulu Polri Pak. Itu gaya-gaya Polri diterapin di rumah. Itu jadi dua hal yang berbeda. Padahal seharusnya bukan seperti itu. Seharusnya yang benar adalah disiplin bagian dari kasih. Sehingga waktu kita mendisiplin anak kita, itu karena kita mengasihi dia. Bukan karena kita lagi emosi sama suami. Ini emang bener nih. Aduh, saya gak bisa pukul suami saya pukul anak saya Pak. Saya gak bisa gebrak meja di depan suami saya. Di depan anak saya gebrak meja. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Disiplin yang kita terapkan di rumah itu adalah bagian dari kasih. Sehingga waktu kita mesbah keluarga, kita rekonsiliasi, kita say sorry, kita mendoakan anak-anak berdoa bagi kita, anak-anak tahu keluarga kita seperti apa, keuangan keluarga kita seperti apa, sehingga ada keterbukaan. Anak-anak jadi lebih ngerti situasi dan hati pergumulan kita sebagai orang tua. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama, untuk hidup yang dikendalikan tujuan adalah mengenai worship Bapak Ibu ya. Worship Saudara. Penyembahan Saudara. Saya ingin bercerita lebih banyak lagi, tetapi saya sudahi sampai poin yang pertama ini Saudara ya. Bahwa pulang dari tempat ini Bapak Ibu, kita menyadari bahwa penyembahan dalam arti luas, apapun yang kita kerjakan, kita berikan bagi Tuhan. Dan dalam arti yang sempit,
doa, pujian, penyembahan kita tingkatkan juga bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita renungkan apa yang sudah kita dengar. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menjalani hari-hari di dalam Kristus? Atau hanya masih di bawah matahari? Di bawah matahari adalah kehidupan yang membosankan, menjemukan, saudara. Di bawah matahari adalah hidup yang mengecewakan, saudara. Sulit mengucap syukur kalau hanya menyadari hidup di bawah matahari. Tapi sewaktu kita menyadari bahwa hidup kita di dalam Kristus, bahwa kita berharga dan kita adalah penyembah-penyembah yang benar, saudara. Disitulah hidup kita berarti, bermakna, hidup kita produktif, hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup kita penuh dengan ucapan syukur dan sukacita, saudara. Mari masing-masing berdoa kepada Tuhan. Nanti singer akan menaikkan pujian ini. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Yes Tuhan, Kau ciptakanku dalam. Kami berharga di mata Tuhan. Hidup kami berguna di tangan Tuhan. Kami mau menuntaskan amanat agung. Pakai kami Tuhan. Pakai kami semua Tuhan.
di matamu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari kita sembah dalam roh. Kita sembah Tuhan dalam roh. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Mari berdoa dalam roh. Urapi kami pagi hari ini Tuhan. Urapi kami pagi hari ini Tuhan. Urapi kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau mesbah, kami menyala Tuhan. Oh rala barala 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 barala. Oh rala barala 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 barala. Angkat tangan saudara. Terima pengurapan dari Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh rala barala 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 barala. Oh rala barala 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 barala. Oh rala barala 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 barala. Oh rala barala 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 barala. Oh rala barala 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 barala. Oh rala barala 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 barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar mesbah-mesbah doa menyala di kampus-kampus, di pabrik-pabrik, di kantor kami, juga di keluarga-keluarga kami Tuhan. Mesbah-mesbah doa menyala Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita diurapi Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 22 Februari 2026. Selamat datang di Menara Doa Rayon 3. Menara doa identik dengan tempat tinggi secara rohani, di mana ada doa, pujian, dan penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan selama 24 jam 7 hari dalam seminggu. Di Menara Doa, kita memiliki waktu untuk bersekutu dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita masuk dalam hadirat dan lawatan Tuhan. Melalui Menara Doa, ada kekuatan, hikmat, urapan baru, kesembuhan, dan pemulihan. Bagi jemaat yang rindu naik Menara Doa, dapat langsung menuju gedung sekretariat lantai 2. Kamu juga bisa mengajak teman, saudara, atau siapa saja untuk masuk dalam Menara Doa. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. Jemaat diharapkan mengisi form absensi yang telah disediakan dan dapat memasuki ruangan menara serta bergabung dengan para penjaga menara. Harap menggunakan pakaian yang sopan dan rapi dan alami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus. Selamat merasakan hadirat Tuhan di Menara Doa. Puji Tuhan, bulan ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan sulung. Persembahan sulung dapat diberikan melalui amplop yang telah dibagikan. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite SICC diadakan pada Sabtu 28 Februari 2026 pukul 9.30 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Healing Center diadakan pada hari Rabu 25 Februari 2026 pukul 19.30 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Kami rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pergumulan sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Mari kita membawa persembahan yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selamat memberi.
Selamat ulang tahun ke-77 Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo di tahun amanat agung ini. Kiranya Tuhan memberkati kekuatan, kesehatan, dan dengan pengurapan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan di Indonesia dan bangsa-bangsa. Baik, salam. Berapa banyak pagi hari ini diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Katakan kanan kirinya, kamu berharga di mata Tuhan. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GBI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak PDM Dr. Yonatan Winarti, MPD. Jadi luar biasa, seorang anak muda sudah jadi dokter. Berapa banyak kita rindu anak kita juga jadi dokter-dokter. Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir, bisa melambaikan tangan kalau ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Baik, tidak ada jemaat yang setia melayani. Saya percaya kita adalah jemaat-jemaat yang setia, katakan amin. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Sebelum kita dengarkan, hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Cikasungka, GBI Taman Kirana, dan GBI Citra Majaraya. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya, boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani. Yang mengerti katakan amin. Pengumuman yang pertama, ibadah BWR dan Pasutri. Jadi ini enggak hanya BWR saja, tapi Bapak Ibu semua bisa hadir. Ini gabungan, ada GBI Tiga Raksa, HOR, dan Perumpung, tapi via Zoom. Selasa 24 Februari 2026 jam 19.30 akan dilayani oleh seorang dokter, namanya Dr. Cynthia C. Gunardi, dengan tema nyeri dada. Jadi ini akan ada proses kita tanya jawab. Jadi Bapak Ibu hari Selasa nanti jangan lupa kita bisa join. Jadi kita biasanya kalau konsultasi ke dokter itu kan mahal. Kalau datang ke spesialis kita tanya itu paling murah mungkin 500.000. Nah ini kita nanti bisa tanya jawab kepada dokter ini. Berapa banyak yang kita mau hadir? Wah, enggak banyak ya. Jangan lewatkan, ini kesempatan bagus ya. Ada ini semacam webinar. Kemudian yang berikutnya, berhubung, ini hari Rabu dulu ya. Hari Rabu kita ada breakthrough prayer atau doa terobosan. Tadi yang seperti disampaikan hambanya, bagaimana kita tuh harus banyak berdoa, yang kita kembangkan tentang doa. Saya percaya kita semua akan bisa hadir, baik melalui onsite maupun online, di Rabu 25 Februari, jam 19.30 di tempat ini, mengundang Bapak Ibu semua. Yang berikutnya, yang ketiga, sehubungan dengan adanya MDPJ di SICC di tanggal 28 Februari, maka khusus untuk doa pagi, jam 5 pagi di minggu ini kita liburkan. Yang berikutnya, yang keempat, ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan dilayani oleh Margareta Agatha Rosidin, Sabtu 28 Februari 2026, jam 19, mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang berikutnya, yang kelima, ibadah minggu depan, Minggu 1 Maret 2026, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dani Harjono, ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak PDM Sugeng. Dan yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan bagi diakonia lokal kita di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persembahan sulung, bisa dimasukkan ke kotak yang ada di depan. Demikian pengumuman hari ini, mari kita memberi dengan sukacita. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami diberkati di ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan.
Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Bapak PDM Yonatan Winardi yang akan menyampaikan isi hati-Mu di ibadah kedua. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Pakai menjadi saluran berkat di tempat ini ya Tuhan. Juga atas setiap kami percaya pulang dari tempat ini ya Tuhan. Perspektif kami, cara pandang kami berbeda ya Tuhan. Bahwa setiap kami berharga di mata-Mu. Biar hidup kami digerakkan oleh tujuan di bawah kendali-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan, baik untuk persembahan umum diakonia lokal, maupun setiap kami yang akan mengembalikan persembahan sulung. Firman Tuhan berjanji Tuhan sendiri akan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas setiap kami. Dan kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak buat ibadah di pagi hari ini. Kami percaya terus firman-Mu pelita kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang manis, menyertai memberkati hidupmu, rumah tanggamu diberkati Tuhan, usaha, pekerjaan, bisnis, kuliah, sekolah dibuat Tuhan berhasil. Mulai pagi ini, besok, lusa, sampai kekal, sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita dalam permai, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Prajurit Tuhan sama-sama katakan, amin. Terima kasih, selamat hari Minggu.